Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah, atas seluruh karunia-Nya lah yang diberikan kepada kita pada hari ini. Kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan iman dan Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tatakun. Kita ditetapkan oleh Allah mampu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan tatakun, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita ditakdirkan bertemu kembali dalam agenda rutin kita ngabalis, ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang senantiasa berdoa, memanjatkan harapannya, memanjatkan keinginannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi merasa doa-doanya belum terijabai, tapi merasa doa-doanya belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa doanya tertahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa, bersabda atau berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa bagimu itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyampaikannya sendiri melalui firman-Nya. Allah telah menegaskan sendiri dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Kita diminta untuk berdoa, niscaya doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun faktanya tidak semua orang, tidak semua doa kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini termasuk doa yang tertahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Al-Faqih berkata bahwa orang yang berdoa kepada Allah hendaknya bersih dari barang yang haram, karena barang yang haram itu menjadi penghalang dikabulkannya doa-doa kita. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sa'ad, ijtani bil harama fa inna kulla badnin dakhala fihi luqmatun min haramin la yustajabu du'auhu arba'ina yauman. Wahai Sa'ad, jauhilah perbuatan haram, karena sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya terdapat sesuatu makanan yang haram, maka doanya tidak diterima selama 40 hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin penyebab terhalangnya doa-doa kita, penyebab tertahannya doa-doa kita. Salah satunya adalah karena adanya yang haram masuk dalam diri kita, adanya makanan yang haram, adanya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, adanya sesuatu yang dilarang yang kemudian kita jalankan. Pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah terhalangnya doa-doa kita. Orang yang berdoa hendaknya juga tidak tergesa-gesa, karena sesungguhnya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah akan kabulkan seketika itu juga, terkadang juga Allah kabulkan pada waktu yang agak lama, sehingga orang itu tidak menyadari bahwa doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pula tidak dikabulkan atau diganti dengan kebaikan akhirat. Doa itu diganti dengan pahala, doa itu diganti dengan kebaikan dan nikmat ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tertahannya doa bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Tertahannya doa bukan berarti Allah tidak sayang, tapi kadang doa itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita, dan doa itu menjadi pahala yang akan diberikan Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam salah satu kisah bahwa Nabi Musa alaihissalam berdoa untuk kebinasaan Fir'aun alaihissalam dan kaumnya, serta diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam pada saat itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada keduanya yang menyatakan bahwa doanya itu akan dikabulkan dan agar keduanya tetap teguh. Ibnu Abbas menyatakan bahwa jarak antara doa dan dikabulnya doa-doa itu yang dipanjatkan oleh Nabi Musa dan Harun itu adalah 40 tahun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya panjatkan doa. Kalaupun doa hari ini tidak terkabulkan, maka itu menjadi simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat padanya, sehingga ketaatan kita tidak akan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.